Jadi ketika semua itu ngerasa kayak properti itu kurang gelap atau kurang cocok nih di 2022-2023, Bro Melvin ini malah kasih sudut pandang yang berbeda. Nah, menurut pendapatnya Bro Melvin jadi sebenarnya gimana? Jadi housing bubble itu problemnya adalah satu, debt crisis. Debt crisisnya itu atau krisis utangnya itu ke mortgage atau dibilangnya itu KPR gitu lah, sejenis KPR gitu, walaupun nggak 100% sama. Terus kemudian krisis kedua itu adalah derivatif produknya, produk turunan. Jadi waktu itu di Amerika itu perbankan itu berani ngasih pinjaman KPR ke orang-orang yang tidak mampu. Singkatannya tuh ninja, lu tau nggak? Ninja. Apa itu? No income, no job, no asset. Oh. Tapi dikasih pinjaman KPR. Lu dapet payment dalam bentuk cash flow. Jadi orang yang nyaur, yang utang, yang bayar bayar cicilan KPR, bayar ke sana. Amazing, right? Produknya kan? Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu Bro Melvin. Kita panggilnya apa? Bro atau Ko Melvin? Atau... Panggil aja sembarangan. Oke, Bro Melvin ini adalah founder dari Finansialku. Yes, jadi membernya yang sudah di dalam Finansialku udah 400.000. Dan kebetulan beliau itu masih usia 33 tahun. Dan dia solve banyak banget masalah finansial di Indonesia. Prestasi dari Finansialku sendiri juga udah menjadi 10 startup fintech yang paling bertumbuh versi IDC Fintech Fast 101. Kemudian juga Innovate Company in Developing Digital Financial Consulting Service di Indonesia Digital Innovation Award 2019 kategori Financial Teknologi. Thank you. Bro Melvin, jadi awal sebenarnya kenal sama Bro Melvin tuh gara-gara aku ngeliatin kontennya si Bro Melvin itu yang tentang properti di 2023. Jadi ketika semua itu ngerasa kayak properti itu kurang gelap atau kurang cocok nih di 2022-2023, Bro Melvin ini malah kasih sudut pandang yang berbeda. Nah, menurut pendapatnya Bro Melvin jadi sebenarnya gimana properti itu? Justru 2023 untuk Indonesia ya, itu lebih menarik sih sebenarnya, Ton. Kenapa? Banyak banget project di Indonesia. Lu tau nggak sih, sepanjang tahun 2022 kan Indonesia punya event gede, itu G20. Oke, November nanti? Yes. Lu tau nggak sih, G20 itu tuh apa benefitnya ke Indonesia? Pariwisata. Selain pariwisata, lu tau nggak? Orang-orang dari luar negeri itu invest ke Indonesia. Gua kasih lihat ya. Nanti bisa di pop up nih datanya. Coba online. Gua kasih lihat. Lu ketik di ini trading economics Indonesia investment. Nih, gua kasih lihat datanya. Coba lu lihat di Januari 2022 sampai ke belakang. Grafiknya naiknya parah nggak tuh? Dibandingin sebelum COVID. Sebelum COVID tuh 107-an. Ini setauku ini triliun rupiah. Itu judulnya adalah Indonesia Foreign Direct Investment. Jadi foreign itu artinya foreign direct investment itu investasi yang langsung dari luar negeri ke Indonesia. Dalam bentuk apapun? Dalam bentuk apapun. Tapi ini cash biasanya. Dia masukin cash project. Termasuk mungkin lu pernah dengar kereta cepat Indonesia, kereta cepat kan? Itu salah satu FDI. Jadi kalau nah, lu lihat angkanya dong. Ini dari Januari 2020 tuh kita belum COVID. Kita COVID tuh Maret 2020, ya kan? Makanya ini berarti sebelum COVID 107 ini? Yes. Dan lu lihat sekarang Januari 2022 sampai ke 2022 akhir, angkanya naik terus kan? Iya. Jadi 168 ya? Iya. Wow. Ya, itu pertumbuhannya segitu banyak. Itu tuh uang masuk. Kenapa kok bisa jadi banyak banget di ini, kenapa kok? Aku melihat dari akhir tahun lalu ya, itu tuh 2021 akhir itu aku lihat Pak Jokowi itu minta si A menteri ini pergi ke luar negeri, kalau udah pulang-pulang bawa komitmen investasi. Pak Jokowi pergi ke sana, pulang-pulang bawa komitmen investasi. Kalau udah pergi ke tempatnya ketemu Elon Musk. Ya, dia mau bikin macam-macam. Kalau uangnya masuk itu baru ditulis, kalau nggak masuk belum ditulis. Indonesia segitu banyak proyeknya. Salah satu proyeknya ini, uang ini itu tuh dipakai buat bikin kawasan industri. Ada yang dibikin bendungan, ada bikin kawasan industri, ada bikin kereta cepat, ada bikin IKN juga mungkin ya. Gua nggak tahu yang IKN yang mana. Tapi yang kawasan industri aja, lu bayangin aja. Misal nih buka kawasan industri baru. Jadi di situ tuh nanti ada pabrik A, pabrik B, pabrik C. Kalau ada orang-orang yang tadinya nganggur di lingkungan situ kerja semua. Berarti kan orang-orang pada pegang uang. Betul. Kalau orang-orang pegang uang, berarti kan ekonomi bisa muter. Bertumbuh. Iya. Betul. Bisa beli makan, bisa beli baju, bisa beli
smartphone, everything. Makanya aku bilang, apakah ini data ini nggak dilihat gitu? Kenapa bilang 2023 gelap gitu tuh? Apakah nggak lihat data ini gitu? Ini baru satu komponen foreign direct investment, uang masuk. Belum lihat yang dari yang lain-lainnya, itu lebih parah lagi, lebih gede-gede lagi. Makanya aku bilang, misal nih, consumer, Indonesian consumer, sama trading economic juga, Indonesian consumer misal. Nah ini tuh consumer spending itu cerita masyarakat kita itu spendingnya tuh turun atau naik gitu. Malah meningkat ya? Coba lihat, lu bandingin sama, itu kan yang waktu Juli 2020 itu kan COVID tuh, makanya jatuh. Iya. Mungkin kalau misal dicek, kalau bisa lu cek, nanti cek coba sekitar itu tuh apakah ada deket-deket Delta atau varian baru mungkin jadi itu turun, nggak tahu. Tapi kalau lu lihat dari Juli 2019 ya, tarik garis ke kanan gitu, itu ke 2022 sudah angkanya bar chart-nya itu lebih gede daripada yang 2019 loh. Artinya consumer kita, masyarakat itu udah berani spending. Bisnis mulai berani bergerak, angkanya naik. Ini kalau menurut ke si Ko Melvin ini ya, sebenarnya apa sih yang ngebuat Indonesia itu jadi yang banyak orang-orang invest ke Indonesia? Apakah gara-gara mereka itu pengaruhnya inflasi terus perang apa segala macam? Menurut gua nih, tapi ini bisa salah. Bisa salah ya. Ini menurut gua, Indonesia sudah menyiapkan infrastrukturnya. Jadi kayak lu bikin properti kan, misal lu beli tanah agak gede, bisa jadi yang lu bikin kan jalurnya dulu, jalannya dulu. Kalau udah konsepnya, nah begitu jalurnya sudah mulai keluar, kalau sudah ada mungkin ada satu rumah contoh atau apa, lu mulai marketingin kan, lu mulai jual kan, datengin orang untuk beli properti lain atau mungkin bangunan lain, kalau baru sambil dibangun kan. That's Indonesia. Jalanan sudah ada, listrik udah ada, transportasi ada, sumber daya manusianya udah mulai maju, orang-orang Indonesia udah jago-jago untuk di tempatnya IT, jago-jago di desain, digital economics, semuanya udah disiapin. So, come on, yuk invest di Indonesia. Menarik. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang 2009 sih, waktu ekonominya juga naik terus tuh, dari 2009, 2010, 2011 gitu. Nah, sebenarnya aku lihat juga, aku ngerasa sih di 2023 juga nggak terlalu yang menyeramkan gitu. Iya, menyeramkan seperti itu sih. Enggak. 2023 itu tuh ada satu siklus yang mungkin orang belum nyadarin. Kita itu pemilu nanti itu 2024 14 Februari. Orang kalau nyiapin pemilu pasti setahun sebelum. Betul. Dan itu tuh 14 Februari 2023. Ini bentar lagi kita masuk bulan November. November, Desember selesai, Januari, Februari. Dan yang sekarang itu coba correct me if I'm wrong ya. Setauku pemilihan yang sekarang itu bukan cuma presiden, tapi ada beberapa, termasuk kalau nggak salah gubernur Jakarta pun juga termasuk dalam pemilu. Wah, itu pasti kencang banget berarti. Kencang banget. Makanya kamu kebayang kan, duit yang muter tuh bakal segede itu gitu, brek gitu. Kira-kira ya, maksudnya kalau misalkan dari industri yang paling bertumbuh itu di mana? Kalau misalnya dari segi keuangan, sebenarnya mulai pertama kali bakal kelihatan bertumbuh. Kalau ini aku baca research, tapi ini bukan my research ya, aku cuma baru baca aja gitu. Katanya kalau ada dari research itu tuh, kalau misal pemilu, biasanya sektor yang diuntungkan tuh sektor consumer goods ya. Ya, naik. Ya masuk akal sih, karena apa? Ya orang pegang duit. Betul. Ya mungkin berani spending lebih banyak, bisa lebih makan, atau mungkin beli macam-macam gitulah, handphone. Ya pokoknya consumer jalan. Terus kan kemarin juga ada sempet yang dengerin kayak housing bubble. Jadi kan sebenarnya apa sih yang menyebabkan housing bubble itu dulu? Housing bubble di mana? Di Amerika. 2008. Oh, jadi waktu itu di Amerika itu ada filmnya namanya apa? Big Short. Ya, Big Short. Jadi housing bubble itu problemnya adalah satu, debt crisis. Debt crisisnya itu atau krisis utangnya itu ke mortgage atau dibilangnya itu KPR gitu lah, sejenis KPR gitu, walaupun nggak 100% sama. Terus kemudian krisis kedua itu adalah derivatif produknya, produk turunan. Nah, ceritanya gini. Jadi, waktu itu di Amerika itu perbankan itu berani ngasih pinjaman KPR ke orang-orang yang tidak mampu. Singkatannya tuh NINJA. Lu tau nggak? Ninja. Apa itu? No income, no job, no asset. Oh. Tapi dikasih pinjaman KPR. Di Indonesia kayak gitu nggak? Nggak. No income, no job, no asset, dikasih properti nggak? Dikasih pinjaman KPR nggak? Nggak. Nah, waktu itu mereka berani kasih. Makanya kreditnya itu bukan prime mortgage. Tapi subprime mortgage. Bedanya apa itu? Prime itu orang yang berani, yang punya income, yang punya job, itu bisa bayar KPR. Prime. Oh. Tapi kalau orang yang nggak punya income, nggak punya job, nggak punya aset, mereka dikasih utang, itu subprime. Oh, makanya subprime mortgage. Ya.
Nah, kalau di Indonesia biasanya orang-orang yang mau ngajuin KPR biasanya nih normalnya nih ya, lo harus punya DP. Terus kalau udah kayak cicilan tuh kurang lebih 30-35% dari income lo. Kalau udah biasanya ada minta slip gaji lah, atau ya lu lebih ngerti lah, pasti kayak gitu kan, kayak ada background check gitu lah ya. Nah, itu prime. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, pada waktu itu industri itu kan kasih pinjam ke orang-orang yang subprime. Berarti risikonya ada di yang ngasih pinjam dong. Iya. Iya kan? Nah, makanya itu mereka mikir, wah, risikonya ada di leherku nih. Ibarat pisaunya ada di leherku nih. Ya ini harus diamankan dong. Pisaunya jangan di leherku dong, kasih ke yang lain dong. Ini tuh yang kasih pinjaman ini tuh bang. Mau amannya pakai orang lain. Dibikin. Nah, kalau dia bikin produk turunan. Dari bank itu sendiri? Enggak, produk turunan dari kredit itu. Oke. Kredit itu dibikin, itu dibuat, ini kan kalau kalau mortgage itu KPR itu kan bentuknya utang, tapi utang yang punya bank. Bank yang punya utangnya kan. Betul. Nah, ini dibikin, nama produk finansialnya, itu namanya disekuritisasi. Disekuritisasi, oke. Ya, sekuritisasi bahasanya. Nah, itu dijadiin produk, namanya tuh mortgage-backed securities. Mortgage-backed securities. Securitiesnya itu dari kata sekuritisasi, jadi kertas, paper. Oke. Mortgage-backed berarti ini kertas ini di-back atau di-backup sama KPR. Jadi itu namanya MBS, Mortgage-Backed Securities. Jadi ini apa tujuannya apa? Menjaminkan KPR-nya itu. Jadi yang KPR, kalau KPR di bank kan nggak muter-muter, nggak bisa macam-macam tuh. Ya, kalau ada KPR-nya itu dijadiin kertas, nah kertasnya ini dijual supaya bank dapat untung. Oh, kertasnya ini dijual lagi? Iya, kayak saham gitulah. Oh. Dan kalau lu pegang MBS, kalau lu pegang Mortgage-Backed Securities-nya, lu dapat payment dalam bentuk cash flow. Jadi orang yang nyaur, yang utang, yang bayar cicilan KPR, bayar ke sana. Amazing, right? Produknya kan? Jadi ini udah bukan KPR yang itu, ini udah kertas gitu. Oh, iya. Artinya berarti yang jadi masalah itu adalah orang yang beli MBS-nya ini ya? Iya. Nah, orang-orang yang jual MBS ini kan beli kan? Wah, beli. Terus ada orang yang mikir kan, wah ini kalau misal nih ya, yang orang-orang ninja ini sampai gagal bayar, berarti MBS-nya kan hancur, kan di-back sama KPR, ya kan? Kalau dia gagal bayar, berarti kan MBS-nya nggak bisa bayar. Iya. Kan MBS bentuknya utang, mortgage-backed securities, ya kan? Nah, kalau udah mereka nurunin produk lagi. Jadi yang tadinya KPR udah diturunin jadi produk MBS, MBS-nya diturunin lagi. Namanya Credit Default Swap, CDS. Jadi kalau sampai ini gagal bayar, CDS-nya ini asuransinya keluar. Dari bank yang sama? Beda lagi, ini perusahaan asuransi. Oh, beda lagi? Okay. Sekompleks itu kan. Jadi produk turunan diturunin lagi, jadi CDS gitu. Itu derivatif produk. Nah, orang-orang yang di film The Big Short itu, yang kenapa dibilang The Big Short, dia itu pasang posisi nge-short MBS. Jadi dia yakin MBS itu akan hancur. Ya. Nah, makanya dia beli asuransinya, namanya CDS itu. Nah, kalau misal sampai MBS-nya gagal bayar, dia dapat uang gede banget karena asuransi menjamin. Iya. Tapi kan namanya orang beli asuransi kan bayar premi. Nah, makanya di film itu orang itu stres kan ketika MBS-nya nggak turun-turun kan. Premi gue jalan terus, tapi ini nggak bangkrut-bangkrut gitu. Nah, itu film itu ceritain itu. Itu aku nonton sampai 2 kali 3 kali masih kurang paham maksudnya, karena produk di Indonesia kan nggak ada gitu kan. Nggak sampai segitu kompleksnya gitu. Iya, nggak segitu kompleksnya. Jadi dari KPR dijadikan kertas di MBS itu, nah itu di Credit Default Swap-nya itu. Ya, CDS itu tuh kalau misal asuransi lah, anggap aja asuransi. Kalau sampai kreditnya ini gagal bayar, ini yang bayarin. Nah, gitu. Di akhir film itu kenapa dia happy? Karena CDS-nya kan naik harganya. Betul. Dia cuan gede. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan berkaca dari situ, sebenarnya kan Indonesia nggak sampai segitunya kan? Nggak sampai itu kan? Nggak. Kita dari awal aja udah susah buat masuk kan? Iya, KPR di Indonesia itu benar-benar strict asalnya. Bahkan aku lihat data tuh kalau orang yang diterima kreditable di bank itu sangat sedikit gitu. Wah, aku nggak tahu datanya berapa. Ada datanya itu cuma berapa persen orang tuh yang bankable banget. Makanya sampai dikeluarin itu ada sebuah aplikasi juga sama yang memang fokusnya itu adalah ngasih loan yang ke orang-orang yang tidak bankable ini gitu. Iya, karena dia ngelihat kalau sebenarnya Indonesia tuh mungkin 60-70%-nya itu masih belum bankable. Nah, dia masuk ke dalam sana tuh. Oke. Gue baru tahu sih, Iya. Ya, tapi kalau dibilang housing bubble yang kayak seperti Amerika,
beda cerita sih. Beda cerita. Nah, balik lagi kalau misalkan berarti di Indonesia aman-aman aja. Sebenarnya paling tepat tuh umur berapa sih? Kalau misalkan dari financialku sendiri ya. Bro Melvin kan dari financialku pasti udah banyak nih orang background yang keuangannya seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau rata-rata orang Indonesia tuh baru punya rumah tuh umur berapa? Data itu aku nggak ke-capture sih. Datanya di usia berapa dia punya rumah tuh nggak ke-capture. Tapi ya Ton, satu hal yang gue lihat ya. Atau lu coba perhatiin teman-teman lo. Mereka kalau punya properti, kebanyakan itu properti dia beli sendiri atau dibeliin orang tua. Ya dibeliin deh. Kalau mereka nikahnya pakai uang sendiri atau nikah pakai uang orang tua? Di orang tua. Beli mobil sendiri atau mobil orang tua? Orang tua. That's the point. Jadi sebenarnya yang bayarin tetap masih orang-orang tuanya sendiri ya? That's the point. Reflect aja ke teman-teman lu gitu. Coba aja lihat, nggak usah sebut nama tapi lu reflect aja gitu. Majority seperti apa. Nah itulah gambaran, makanya nggak ada urgensinya. Karena mikir, ya nanti juga dibeliin, ya nanti juga masih bisa tinggal sama orang tua, dan lain sebagainya gitu. Jadi urgensinya yang tidak diciptakan. Kalau menurut Bro Melvin sendiri, sebenarnya orang itu income-nya tuh berapa, harusnya dialokasikan tuh seperti apa gitu? Ya, kalau sejujurnya ya, Ton ya, gue sendiri nggak ada persentase. Oh, nggak ada persentase? Nggak ada. Gue cuma aturan mainnya adalah gini, di literatur pun nggak ada. Literatur yang tulis itu persentase itu setauku itu adalah ada seorang CFP juga dari namanya Alexa von Tobel, Australia. Dia bikin ya karena mungkin menurut dia itu akan mempermudah untuk apa ya, untuk literasi keuangan doang gitu. Tapi in a way itu nggak applicable. Kenapa? Misal gini, ada dua keluargamu, ada dua orang lah, masih usia katakanlah 30 tahun pas gitu. Mau beli properti di daerah sini gitu. Menurut tuh wajarnya nih, kalau orang mau nyiapin DP gitu, wajarnya investasi berapa sih per bulan? Nabungin berapa gitu? Wajarnya berapa? 1 juta dapat nggak? Nggak dapat kan? Berapa? 5 juta? Mau propertinya dulu? Yang deket-deket sini aja, di wilayah ini. Ini harganya 2,5 sampai 3. Ya, 2,5 sampai 3. Katakanlah DP-nya berapa? 500 juta, 600 juta. 500 juta. Ya udah katakanlah nyiapin nabungnya katakanlah 10 juta per bulan gitu. 10 juta per bulan, oke. Nah, yang satu income-nya 20 juta. Yang satu income-nya 30 juta. Udah persentasenya udah beda kan? Iya. Iya kan? Benar. Yes. Nah, kalau misal aku pakai rumus 20% dari income-mu. Tadi income-nya apa yang satu? 20 juta. 20%. 20% dari 20 juta. Berarti cuma 4 juta. Ya nggak kebeli rumahnya. Nggak beli. Makanya nggak make sense. Nggak make sense. Itu bagus di teori. Tapi jadi, itu nggak applicable. Jadi kalau gitu mikirnya lebih gimana? Kalau misalkan ada dibalik. Yes. Kayak strateginya sebenarnya kayak strategimu. Ini harga rumahnya berapa? Misal 2,5 miliar, oke, DP-nya berapa? Misal DP-nya 500 juta, kamu mau berapa lama? 5 tahun, misal. Berarti setahun ngumpulin cepet gitu. Nah, kamu sekarang sudah punya uang berapa? Kamu sekarang baru punya uang 100. Nah, tiap bulan kamu bisa nambah berapa? Nah, kamu perlu nambah penghasilan nggak? Atau kamu perlu investnya butuh berapa persen? Make sense kan? Iya, make sense. Ya. Ya, jadi my job itu tuh memang sebagai financial planner, my job itu tugasku tuh bantu klien-klienku untuk nyampe tujuan keuangan. Nah, kalau tujuan dia mau beli rumah, ya gimana caranya supaya bisa rumahnya kebeli. Gitu. Nah, kalau misal modelnya pakai teori yang persentase itu, sulit untuk bisa beli. Kalau misalkan nih, orangnya itu baru 5 bulan, 6 bulan kerja gitu. Tapi memang gajinya kayak tadi tuh, bisa 30 juta gitu. Nah, terus habis itu baru 5 bulan kerja, apakah wise kalau itu dia sudah mencoba untuk beli rumahnya itu? No problem juga sih, Don. No problem juga sih. Karena sekarang gini ya. Karena ini kan properti. Tapi properti kan juga bisa dimanfaatkan dengan banyak cara kan. Seperti tempat lu ini, misal nih, anggap aja studio lu ini yang bagian ini disewakan untuk orang podcast kan menghasilkan juga. Iya, benar. So makanya ya nggak ada masalah. Benar. Atau mungkin juga seperti yang lu lakukan, lu sewa satu gedung atau lu punya satu gedung ini. Terus kadang lu bikin konten, dengan konten itu lu punya penghasilan dan itu bisa nutup cicilan ini semua, no problem. Iya. Sebenarnya di rumah ini pun juga sebenarnya ada 3 lantai sih. Jadi kayak 3 lantai ini memang yang tinggal itu temanku. Jadi kita bagi 2, terus ditambah lagi bawah itu kantor. Jadi dibagi 3, warnanya juga dibagi 3. Jadi memang produktif sekali ini buat podcast. Jadi di bawah tuh nanti buat kantor juga, di atas juga dibagi lagi ke teman-teman gitu loh. Jadi
Memang jadi murah sekali sih. Jadi kamu tinggal di sini juga? Iya, tinggal di sini juga. Okay. Jadi benar-benar murah banget. Efisien ya? Efisien. Setiap meternya kepakai, menghasilkan gitu. Ya itu bisa juga. Karena sekarang kan orang pikir, misal nih, let's say punya apartemen gitu. Apartemen pun kan bisa, misal dua room gitu. Bisa jadi room yang kedua dijadiin studio untuk bikin konten. Betul. Atau mungkin juga bisa di Airbnb-in. Betul. Atau apapun itu kan juga bisa gitu. Jadi menurutku itu butuh kreativitas nggak sih? Betul buat ngubahin semua. Kalau pendapatnya Om Melvin tentang sandwich generation nih. Oke. Ya, mereka itu harus ngapain dan gimana ya? Oke, kalau menurut lu pernah nggak mengamati sandwich generation itu problem utamanya tuh apa gitu, tau nggak? Orang tuanya nggak nyiapin pensiun. Ya, tapi yang jadi kan ini kadang-kadang kita itu terjebak dengan symptoms. Yang kita bisa benerin tuh kan kondisi sekarang dan yang akan datang. Betul. Yang telas udah nggak bisa kamu rubah kan. Kalau faktanya bahwa orang tua itu tidak nyiapin pensiunnya, sehingga sekarang masa tuanya dia tidak punya income, itu tidak bisa kamu rubah karena waktunya udah lewat. Betul. Yang bisa kamu tahu adalah sekarang ini masalahnya tuh aslinya apa? Masalahnya tuh kayak gini. Sandwich generation tuh masalahnya kalau aku gambarin adalah kayak gini. Misal, lu pernah nggak ya pergi ke kafe, mejanya tuh lingkaran, kakinya satu. Benar. Kakinya cuma satu di tengah. Nah, itulah sandwich generation. Jadi seluruh beban di atas meja itu, semua pengeluaran keluarga kamu, itu ditopang cuma satu kaki dari satu income kamu doang kerja. Gaji doang satu. Jadi gajimu satu, kau udah nopang semua beban di atas meja itu. Betul. Yes, berat lah. Kenapa nggak bikin meja yang kakinya 4? Instead of satu kaki, kenapa nggak kamu bagi beban di atas meja itu, kamu bagi ke 4 kaki gitu. Dengan banyak source of income. Gitu. Nah, kalau aku punya pengalaman, itu udah aku ceritain juga detailnya. Itu di apps gue tuh ada satu bagian sesi video online course. Nah, itu tuh ngomongin sandwich generation. Jadi ceritanya, detailnya di situ. Tapi aku ceritain ya. Ini based on awal-awal kita punya klien lah. Ada yang case-nya itu sandwich generation. Cuman zaman dulu itu semua tidak dilabeli. Jadi tidak tahu kalau itu sandwich generation. Sekarang semua dilabelin. Ya. Jadi waktu itu yang gue saranin adalah coba ngobrol dulu sama anggota keluarga, papi, mami, adik gitu kan. Karena ini ceritanya engkohnya yang sandwich generation gitu. Adiknya masih kuliah, papi maminya udah pensiun gitu. Engkohnya kerja untuk ngebiayain orang tua, adiknya gitu. Nah, aku bilang, coba deh lu ngomong sama orang tua lu dulu, sama adik lu. Lu kasih tahu dong, nih loh, income gue tuh segini. Pengeluaran gue tuh segini. Gue sebagai anak yang masih muda, gue pengen one day menikah, one day pengen punya rumah dan lain sebagainya. Kamu berhak loh ngomong gitu. Iya kan? Maksudnya nggak usah emosi, ngomong aja gitu. Nah, kalau udah kamu tanya dong sama orang tua kamu, sama adik kamu dong. Ada nggak ya kira-kira apakah kita bisa mengurangi pengeluaran? Atau kita bisa nambah penghasilan? Atau bisa dua-duanya? Ya, kalau udah rembukan aja. Rembukan diskusi gitu. Ya kan? Tanya sama adiknya kan. Kamu bisa nggak misal punya internship, magang, atau mungkin kamu punya freelance, apapun lah gitu, atau mungkin tambah penghasilan lah. Misal katakanlah, oh ternyata bisa magang, udah dapat penghasilan, katakanlah 1 juta rupiah gitu. It's fine. Udah orang tuanya ada nggak? Oh nggak ada, bisanya cuma berhemat. It's okay, nggak apa-apa berhemat. Jadi yang tadinya misal makan keluar itu sering-sering atau pesan itu sering-sering, jadi berkurang. Ya jadi dibatasin lah, disesuaikan sama kondisi sekarang ini gitu, ya kan? Ya, nah orangnya sendiri kalau bisa upgrade juga dong penghasilannya. Ya dong, kamu kan minta orang lain nambah penghasilan, kamu sendiri juga upgrade dong, berusaha usaha lebih gitu. Nah, kemudian ketika penghasilannya udah mulai nambah dikit-dikit, itu lu mulai stabilin dulu kondisi keuangan lu, amanin dulu kondisi keuangan lu. Paling nggak punya tabungan. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, keluarga lu nggak minjem dulu. Ya kalau lu mau minjem ya, kalau lu minjem terus nanti bayar utang terus ya nggak akan beres tuh masalah gitu. Terus kalau udah punya asuransi BPJS atau apa, jadi kalau sakit nggak keluar uang sendiri gitu loh, dijagain dulu aja ya. Pokoknya defense. Nah begitu defense, kalau udah uangnya kan mulai kumpul. Katakanlah sebulan bisa nambah penghasilan tambahan 3-4 juta gitu. Setahun kan tambahan 48 juta kumpul tabungan. Nah itu tuh bisa dibeliin waralaba kayak kebab atau fried chickenan yang ada di kayak minimarket tuh loh. Tau kan? Di parkiran gitu.
Itu tuh satunya, ya lu kan pernah jualan squid kan? Betul. Itu kan nggak tahu, kalau itu yang waktu itu aku tahu satu gerobak itu untung 2,5-3 juta. Oh, iya. Make sense nggak? Atau kecilan? Make sense banget. Segitu kan? Memang. Nah, dia itu punya satu gerobak yang bersihnya segitu. Nah, kalau udah satu gerobak, udah nggak lama jadi 2 gerobak, 3 gerobak, 4 gerobak. Nah, kalau 2,5 juta kali 4 gerobak berapa? 10 juta kan? 10 juta, betul. Ya itulah untuk bayari orang tua. Itu kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 6 ya. Itu untuk bayari orang tua. Iya, jadi menarik. Orang tua itu bisa hidup dari 4 gerobak, katakanlah 4 gerobak kebab gitu, atau 4 gerobak ayam goreng gitu. Nah itu dari situ hidupnya. 10 juta per bulan. Nah income-nya si orang ini dipakai buat ngidupin dia sendiri, sama mimpinya dia ke depan mau apa. Jadi udah nggak perlu lagi musingin yang di sini-sini lagi. Ya. Tapi tetap berbakti nggak menurut lo? Iya dong. Tetap. Tapi itu solving the problem. Nah, itulah salah satu cerita makanya yang aku bilang. Kan tadi waktu lo pertama-tama mungkin belum dari record juga. Tugas gue adalah menyelesaikan hal-hal yang aneh-aneh kan. Iya. Ada lagi ya yang paling aneh, Bang? Mungkin yang paling susah dikeluarkan. Tidak bisa di sini. Oh, iya. Tapi ini yang paling umum kan masalah ini kan. Iya. Tapi ini solving the problem, right? Gitu. Balik lagi yang kalau misalkan secara financial planner gitu, lebih baik tuh beli rumah itu sebenarnya gimana? Cash atau KPR atau gimana? Wah, ini harusnya lu yang lebih ngerti ya. Dites. Iya. Nggak, tergantung nih ya, tergantung. Kalau menurut gua nih ya, tapi correct me if I'm wrong ya, gua pengen tahu juga sih apa point of view-mu. Kalau rumah itu ditinggali, nggak punya penghasilan, ya udah pokoknya itu all yang ada di situ cost gitu ya. Kalau gua lebih suka sekecil-kecilnya utang. Betul. Tapi kalau rumah itu untuk invest, menghasilkan uang, pokoknya istilahnya generated income. Cash flow atau income, itu gue lebih suka sekecil-kecilnya modal. Setuju banget. Ya. Benar. Memang kalau misalkan di dunia properti sih, kenapa properti itu menarik ya karena ada leverage-nya itu gitu. Justru kalau misalkan tidak dipakai leverage ini sayang gitu. Nah, makanya juga, tapi harus diingat juga mungkin buat teman-teman kalau misalkan mau nge-leveraging properti ini juga harus ada bisnis yang income-nya tuh stabil. Nggak perlu yang terlalu tinggi tapi di dalam 3 tahun ternyata bermasalah gitu kan. Nah yang penting itu adalah kestabilan itu sih. Karena kita bermain di waktu, artinya adalah bisnis yang memang dari dulu banget sampai sekarang itu ada tuh apa gitu. Makanya itu juga aku pilihnya di kos-kosan. Kalau misalkan bisnis yang terlalu mungkin setiap berapa bulan itu berubah, nah itu yang justru menurutku bahaya gitu. Tapi kalau kos-kosan udah tahu nih dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu terus gitu. Nah kalau pas COVID kayak gitu gimana Bang? Nah justru gini, sebenarnya kalau ngomongin dari data sih dari Jogja sendiri itu waktu sebelum COVID itu kan ada 1,1 juta itu pelancong yang stay. Nah tapi kalau misalnya setelah dari waktu adanya COVID itu masih ada 700.000. Memang nggak kelihatan orangnya tapi mereka di dalam kosan sendiri gitu loh. Artinya masih ada marketnya gitu. Walaupun sebagian berkurang tapi tinggal mereka tuh milih mana kos-kosan yang bagus. Dan kebetulan aku masuk di market yang high-end. Ketika high-end ini orang-orangnya itu mereka bukan yang gampang ninggalin gitu loh. Kalau mungkin ya 300.000, 200.000 itu mereka kesusahan karena mereka aja nggak dapat income gitu loh. Orang-orang yang seperti itu kan mereka nggak dapat income. Dan ketika nggak dapat income justru mereka pulang. Mereka mending prefer pulang gitu. Tapi kalau orang-orang yang 1,8 juta itu kan artinya lebih dari UMR gitu kan. Nah orang-orang yang seperti itu kebanyakan tuh mereka adalah anak-anak yang dari luar kota yang memang kemampuan ekonominya yang stable gitu. Jadi ya sama ya orang tua yang membayari mereka ini sebenarnya gitu loh. Jadi mereka itu bayar 5 bulan, 6 bulan mereka nggak kerasa. Pulang pun juga nggak tetap di sana. Pulang pun juga mereka kosong pun juga tetap bayar gitu loh. Mereka kayak tidak terlalu terdampak gitu. Tidak terlalu. Iya, jadi kan memang kalau ngomongin di ketika COVID itu yang sebenarnya yang paling kena kan adalah orang-orang yang ke bawah kan. Tapi sebenarnya orang yang kaya ini tuh tetap kaya, cuman penghasilannya berkurang gitu. Tapi mereka tetap mampu sebenarnya gitu. Sedangkan yang ini itu kan mereka itu udah nggak kaya, jadi gimana mau hidup gitu loh. Jadi mereka harus terima. Tapi yang kaya ini kan penghasilannya berkurang, kayanya tetap gitu. Make sense. Make sense. Oh, misalkan ada orang yang income-nya itu katakanlah 10 juta. Mereka mau beli rumah 500 juta. Make sense nggak gitu? Make sense nggak? Atau mereka butuh berapa tahun buat bisa itu jadi make sense? Kau hitung boleh nggak? Boleh. Aku pinjam Excel. Oke. Coba. Oke. Wah, langsung ya, trial. Iya, trial. Langsung trial. Gimana Ton? Tadi income? Income misalkan mereka 10 juta.
Oke. Terus harga rumahnya 500 juta. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya mereka bisa beli rumah ini atau kapan mereka bisa mencapai ini ya? Ya. Oke. Asumsinya DP rumahnya berapa? Asumsinya mungkin di 100 juta. Berapa? 20% gitu? 20%. Oke, 20% berarti ini tadi benar 1 juta ya. Nah, kalau udah berarti tiap bulan, misal nih, targetnya mau berapa lama? Maunya sih 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun ya? 36 bulan ya? Ya. Nah, ini berarti investasi untuk TP-nya. Katakanlah returnnya ambil yang santai. Jadi ya 10% per tahun gitu ya. Dia investin di tempat kayak reksadana atau apa yang simple gitu. Betul. Misal inflasi harga propertinya berapa persen? Harganya mungkin 5%. Oke, inflasinya 5%. Berarti TP-nya itu nggak gitu nanti. Ini pakainya Common X. Ya, harganya lebih tinggi jadi ya. Ya. Oh, nggak kelihatan, sorry. Salah. Nah, harganya naiknya segini. Oh, oke. Nah, berarti kalau TP-nya 20%, berarti 20%-nya itu dari 578. Ya. 115. Ya, kalau ini berapa lama? Berarti kita lihat 36 bulan, berarti investasi 10 tahun, investasinya rutinnya berapa? 10% bagi 12 titik koma 36 kali yang akan datang 115. Kita cek, ini harusnya sama 12, N/nya 36 ya, benar kan, sama. Nah, berarti dia investasi segini, investasi 2 juta rupiah, 2,7 juta rupiah dengan target 10% per tahun. Dalam 3 tahun itu kekumpul 115 juta. Nah, sekarang KPR-nya. Ini artinya 2,7 tahun bulan depan 2,7. Selama 36 kali. Oke. Kekumpul 115 juta dengan target investasi 10% per tahun. Oke. Nah, KPR-nya katakanlah bunganya berapa? KPR-nya bunganya 7%. 7%. Oke. Per tahun. Berarti utangnya kan harga rumah kita kurangin dari harga DP kan? Ya kan? Nah, ini berarti cicilannya sama dengan PMT. Nyicilnya berapa lama? Nyicilnya 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun berarti berapa? 240 bulan. Cicilan bulanannya berarti ini kan 7% per tahun ya. Berarti per bulannya dibagi 12. Koda selama 240 tahun. Koda sekarang harganya di 463. Cicilan segini. Kita coba lihat ya. Lihatnya sini. Kita coba testing. Ya benar. Nah, cicilannya segitu. Oke. Itu masih bisa kebeli karena harga propertinya kan income-nya dia kan 10 juta kan. Dalam 3 tahun kan income-nya dia naik katakanlah sampai 12 juta, 3,5 jutanya udah cukup untuk buat beli. Cicilan kan 35%. Ini kan lebih udah kurang dari 35%. Oke. Nah, kalau kayak gini kok, apa namanya? Mereka untuk membeli sebuah properti gini kan berarti cicilannya 3,5 juta. Nah, sebenarnya apakah harus ada kayak dana darurat untuk resiko apa segala macam? Oh iya, pasti. Itu berapa yang harus disiapin? Kalau gue saranin 6-12 kali. 6-12 kali. Yes. Berarti dari cicilannya? Bukan, dari semua pengeluaran dia. Oh. Gitu. Oke. Cuma ini kalau misal teman-teman lu ada yang mau coba aja di aplikasi gue, di aplikasi finansialku ada ini. Langsung keluar angkanya ya? Yes, ya kalau ini kan ini ya ada action dikit gitu ya. Di finansialku sendiri sebenarnya fiturnya ada apa aja sih? Jadi kita bagi 4 di aplikasi ya. Jadi bisnisnya finansialku itu tuh gini. Finansialku tuh punya 3 lini bisnis. Nah, satu tuh media website, ada social media, konten itu ada satu sama komunitas. Nah, yang kedua, komunitas bukan bisnis sih, tapi itu lebih part of kita sharing aja gitu. Tapi itu lininya lini media. Nah, kalau ada konsultasi. Nah, konsultasi itu lebih banyak ke individual. Jadi di konsultasi itu, kita di Finansialku tuh bantu individual, orang perorangan gitu, sama keluarga untuk merencanakan masa depan keuangan. Contohnya nih, kayak mau beli rumah nih.
datang-datang, gue punya income 10 juta, Koda harga properti yang gue pengen 500 juta, bisa kebeli nggak sih? Gimana caranya? Nah ini caranya. Nah kalau kayak gitu sekarang 10% itu kira-kira gimana nih? Apakah di apa nih, di produk apa gitu dan lain sebagainya gitu kan? Itu kan juga part of consultation kan. Nah itu konsultasi. Sama satu lagi itu ada lini di advisor ini juga ada training, training atau edukasi finansial kita ada. Oh jadi ini konsultasinya itu udah bentuk offline atau on? Sekarang tadinya kan offline, tapi karena sekarang orang sudah terbiasa meeting online, ya nggak apa-apa individual aja. Jadi kayak Zoom tapi cuma 2 orang aja gitu, atau mungkin satu financial planner sama satu pasang gitu, suami istri gitu. Itu kan lebih enak ya. Tuh, dan bisa direkam. Bener kan? Jadi klien tuh bayar, nanti kalau kan masih bisa ada rekamannya dan lain sebagainya, enak kan? Gitu. Yang ketiga itu adalah aplikasi finansialku. Nah, aplikasi finansialku itu ada di Google Play Store atau di App Store. Nah, ada 4 fitur besar nih. Fitur pertama itu untuk nyatet keuangan lo. Dan itu tuh sudah terkonek sama 4 bank besar. Ada BCA, BRI, Mandiri, BNI. Artinya kalau lo punya rekening di bank ini, itu bisa otomatis kecatut. Wow. Gitu. Nah, yang kedua itu fitur financial planning. Ya, nah perhitungan kayak gini udah ada. Tapi nggak serumit ini gitu ya. Orang-orang tuh lebih gampang lah. Kalau ini kan on the spot gitu. Nah itu ada. Kalau bisa juga, lu bisa konsul ke perencana keuangan finansialku lewat aplikasi. Terus lu bisa melakukan yang namanya financial check up. Jadi kayak ibarat medical check up, ini financial check up. Gitu. Itu di fitur financial planning. Sebenarnya ngebantu banget tuh yang fitur itu tuh, apa namanya, nge-connect ke semua bank itu. Jadi kita nggak pusing, lu nggak capek. Iya. Itu bisa langsung connect aja gitu. Yes. Ke depan kita lagi memperbaiki itu satu langkah lagi. Jadi kalau ketika masuk itu sudah langsung kategoris online, otomatis. Gitu. Menarik ya? Iya. Tapi itu memang rumit sih, karena kan vendor kan ada banyak banget ya. Nama kan hitungannya nama kirim ke siapa ya? Kirim ke siapa ya? Ya, itu yang repot. Nah, yang ketiga itu fitur di investasi. Nah, fitur investasi ini ke depan kita mau kembangin supaya orang-orang itu atau user finansialku bisa beli produk-produk investasi. Ya, tapi still ongoing lah ya. Jadi sekuritas sebenarnya. Bekerja sama lah ya. Gitu. Mereka kan lebih jago lah. Gitu. Jadi tapi sekarang teman-teman bisa nyatet investasinya masih manual bisa, terus kalau masih bisa simulasi bisa. Nah, yang keempat itu tuh kita punya literasi keuangan, video online, course, audio itu lengkap. Jadi semua frameworknya kita, based on kita punya klien, semua tuh. Jadi materi yang aku sajikan bedanya itu adalah ini bukan materi teori, ini materi yang memang ini klien-klienku bisa kayak gini gitu. Jumlah klien kita banyak, case study-nya kita banyak. Jadi kita mempelajari dari pola-pola itu. Jadi ilmunya kita bukan ilmu yang dari teori diomongin, tapi ini benar-benar ada rasanya berbeda. Contohnya Sandwich Nation tadi. Itu kalau misal kita nggak pegang klien, gimana bisa kebayang? Benar. Iya kan, harus pegang klien, ngerasain, jalanin. Oh ternyata bisa dengan cara begini gitu. Ini udah jadi. Nah yang seperti itu yang dikeluarin gitu. Sebenarnya paling banyak kayaknya yang sandwich generation ya paling bermasalah ya. Macam-macam Ton. Ada juga yang kayak gimana caranya 5 tahun kerja bisa beli rumah gitu. Itu juga ada gitu. Ya, spesifik mau beli apanya gitu ya. Ada kan orang-orang misal lulus kuliah nih usia 21, 22 gitu. 5 tahun kerja berarti kan nanti kalau cowok nih ya berarti kan usia 27, 28 gitu. Ya kalau di Indonesia cowok usia menjelang 30 biasanya mikir mau nikah. Memang penting sih makanya kan karena susah ya kalau misalkan di Indonesia kan harus punya apa dulu buat cowok gitu. Harus punya mobil, nikah, terus rumah. Berat banget sih. Berat banget ya. Ya makanya itu ada caranya lah diakalin gitu. Gimana caranya biar itu tuh bisa, pertama yang ngakalinya income harus naik. Betul. Nah, caranya naikinnya gimana? Ada di situ. Terus kalau udah ketika income-nya naik, lu ngaturnya gimana? Apa yang lu jadi prioritas lu dulu? Betul. Nah, kalau udah gimana caranya lu strategi investasi lu? Jadi lu nggak perlu FOMO, lu nggak perlu takut orang lain bilang returnnya 100%, it's okay, nggak apa-apa. Kayak mungkin lu di properti ada yang bilang kan, wah gue di rumah sana tiba-tiba harga naik gitu. Ya udah itu rezekimu aja gitu. Betul. Rezekiku juga nanti ada kok gitu kan. Nggak usah FOMO gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu ya itu yang kita ajarin gitu. Misal kamu milih saham yang seperti apa yang
yang kemungkinanmu loss itu tuh risikonya diminimalisir gitu. Akhir Ko Melvin, kira-kira ada pesan apa buat teman-teman menghadapi 2023 nih? Ya Ton, gini, Pak Jokowi itu bilang Indonesia tuh kuat, tapi tetap perlu waspada. Jangan mentang-mentang kamu kuat, koda kamu seenaknya gitu. Nah, apa yang harus diwaspadain? Kalau boleh nih ya teman-teman, satu, pastikan kamu pemasukanmu lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Ya, kalau kamu bisa punya pilihan untuk nambah penghasilan, jadi sumber penghasilanmu lebih dari satu, it's good. Misal tadinya cuma dari gajian, kalau kamu bisa jualan online, baju lah atau apa gitu, it's okay, good. Nah yang kedua, dana daruratmu, tabunganmu, paling nggak 6-12 kali pengeluaran, gitu. Nah yang ketiga, utang, kalau bisa utang-utang yang sifatnya konsumtif, lu lunasin dulu deh, pelan-pelan dilunasin dulu gitu. Jadi kalau misal pun ada something happens pun, lu nggak pusing mikirin utang gitu. Tapi mau ada atau enggak, ya utang harus diberesin gitu. Betul. Nah yang keempat itu punya insurance. Oh. Ya wajib, karena ya sekarang COVID aja juga ada varian baru kan. Iya kan. Ya terus yang terakhir ya, udah lu planning, lu mau beli apa, mau beli properti atau mau punya tujuan keuangan apa, nggak apa-apa lu planning, udah mulai di invest rutin aja supaya tujuan keuangan lu terwujud. Gitu. Oke. Thank you banget Ko Melvin dan datang ke sini. Sukses buat finansialku. Sampai jumpa teman-teman di next episode. Thank you. Bye-bye. Dadah.